Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Nur Wahid, mahasiswa semester 6, jurusan Manajemen SDM. Baik, di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak dosen Teguh Setiadi MM. Baik, kita langsung saja. Nah, materi yang pertama itu ada konsep pendekatan sistem strategi dan kepemimpinan. Nah, yang pertama itu dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, organisasi harus mampu menyusun strategi yang efektif untuk bertahan dan berkembang. Nah, manajemen kinerja menjadi salah satu elemen kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Nah, untuk pengertian manajemen kinerja itu sendiri, yaitu manajemen kinerja adalah proses sistematis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengelola dan menyelaraskan kinerja individu dan tim. Nah, proses ini mencakup perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kapasitas kerja. Untuk selanjutnya, ada pendekatan sistem dalam manajemen. Nah, organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang terdiri dari berbagai subsistem seperti SDM, keuangan, produksi, dan pemasaran. Semua bagian saling bergantung sehingga perubahan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Pendekatan sistem terbuka mencakup yang pertama input, yang kedua proses, selanjutnya output, dan yang terakhir feedback. Nah, pentingnya umpan balik dari lingkungan eksternal untuk penyesuaian strategi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen kinerja. Nah, tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi operasional, pengembangan individu, dan pencapaian tujuan organisasi. Manfaatnya meliputi mengatur kinerja secara terstruktur, membantu pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja. Selanjutnya, dimensi kinerja. Nah, ukuran keberhasilan kinerja mencakup quantity of work atau jumlah pekerjaan, quality of work, mutu pekerjaan, job knowledge, penguasaan tugas, creativeness, kemampuan berinovasi, cooperation, kerjasama tim, dependability, keandalan kerja, inisiatif individu, personal qualities, kualitas pribadi, dan kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada strategi meningkatkan kinerja. Nah, strategi manajemen itu melibatkan perencanaan, sasaran kinerja, pelaksanaan dan monitoring, analisis dan penyesuaian. Evaluasi berdasarkan data. Selain itu, juga diterapkan pelatihan dan pengembangan karyawan, penghargaan yang adil, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi dua arah. Selanjutnya, penilaian kinerja efektif. Penilaian kinerja harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, relevansi dengan tujuan organisasi, sensitivitas terhadap variasi kinerja, reliabilitas dan konsistensi, akseptabilitas bagi semua pihak, praktikalitas dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada konsep umum manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja individu dan tim. Ini mencakup perencanaan strategis, evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, dan tindak lanjut perbaikan. Yang ke poin selanjutnya, perencanaan strategis dalam manajemen kinerja. Nah, perencanaan strategis ini mengarahkan tujuan jangka panjang organisasi. Manajemen strategis melalui kantor manajemen strategis membantu menyelaraskan strategi dengan pelaksanaan alat bantu seperti metode SWOT, VRIO, peta strategis, dan balance scorecard digunakan untuk menyusun rencana kerja yang efektif. Analisis lingkungan internal dan eksternal serta pemetaan visi dan misi menjadi dasar penentuan strategi. Selanjutnya, soft skill dan hard skill. Nah, hard skill adalah kemampuan teknis seperti penggunaan alat, teknologi, dan keahlian spesifik. Soft skill mencakup interpersonal, tanggung jawab, kejujuran, dan interpersonal komunikasi kerjasama. Nah, keduanya penting dan saling melengkapi dalam bentuk individu yang kompeten. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kompensasi. Nah, faktor internalnya yaitu komitmen, pelatihan, dan pengalaman kerja. Faktor eksternal ada perubahan teknologi, regulasi, dan dinamika pasar. Peran mentor dan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan kompetensi lunak. Selanjutnya ada tindak lanjut dan rencana perbaikan setelah evaluasi. Dilakukan tindak lanjut seperti pelatihan, coaching, atau restrukturisasi tugas. Rencana perbaikan harus melibatkan pihak terkait dan berbasis pada